kita akan membahas array. Secara bahasa, array artinya susun. Sedangkan array rektanguler artinya susunan yang bentuknya berpetak-petak. Sedangkan array path yaitu susunan sesuai alur tertentu. Sedangkan array polar yaitu susunan secara melingkar. Langsung saja pada prakteknya. Di sini yang pertama saya akan menggunakan array rektanguler. Jika Anda ingin mengaktifkan dengan icon, Anda dapat klik di sini. Untuk icon array path Anda dapat di sini. Array polar Anda bisa lihat di sini. Saat kita sorot toolbarnya, Anda dapat melihat preview dari penggunaan masing-masing array tersebut. Lalu di sini saya akan mempraktekkan dengan komen agar Anda terbiasa menggambar dengan cepat. Komennya yaitu AR, Enter, saya pilih objeknya, Enter untuk mengkonfirmasi, lalu kita pilih jenisnya, saya pilih yang pertama yaitu rectangle, saya masukkan R, lalu Enter. Nah, di sini Anda dapat menentukan jumlah kolomnya, di sini untuk menentukan jumlah barisnya, dan di sini untuk menentukan jumlah antar kolom, di sini untuk menentukan jumlah antar baris. Anda juga dapat menentukan dengan presisi di sini. Ini adalah jarak antar kolom, saya buat 2, jarak antar baris saya buat 2, jumlah kolomnya saya buat 4, jumlah barisnya saya buat 3. Nah, di sini juga ada level. Level akan terlihat ketika kita memasuki tampilan 3 dimensi. Sekarang kita tentukan dulu. Bitwin-nya saya buat 3. Lalu levelnya saya buat 4 di sini. Untuk melihatnya, maka saya aktifkan orbit di sini. Lalu saya putar. Nah, ini adalah hasil dari level. Jika kita sedang melakukan drafting di 2 dimensi, maka kita tidak perlu menggunakan level, sehingga levelnya kita buat 1 saja. Lalu selanjutnya array polar. Ada baiknya jika kita akan menggunakan array polar, kita meletakkan posisi objek yang akan kita array pada posisi-posisi tertentu. Contohnya di sini. Lalu saya aktifkan komen array, AR, Enter. Saya pilih objek yang akan saya array, Enter. Lalu saya pilih jenisnya, polar, PO, Enter. Lalu kita diminta untuk menentukan titik pusat dari perputaran array. Saya tentukan di pusat lingkaran ini. Nah, di sini kita bisa menentukan jarak bitwin-nya. Saya buat bitwin-nya seandainya 30. Berarti objeknya 6. Jika saya buat objeknya sebanyak 8, maka bitwin-nya juga akan menyesuaikan di sini. Di sini fill-nya hanya 150. Jika saya mau satu putaran penuh, maka saya ubah di sini 360. Jika Anda ingin membuat bentuk seperti roda gigi, maka Anda dapat menggunakan fitur rotate item di sini. Namun jika Anda ingin membuat bentuk seperti komedi putar, maka Anda matikan fitur rotate item di sini, sehingga objeknya menjadi seperti ini. Nah, saya kembalikan lagi menjadi rotate item. Lalu di sini ini adalah jumlah baris. Seandainya saya buat 3, Enter, maka barisnya akan keluar seperti ini. Ini adalah jarak antar baris. Saya buat misalnya 3. Lalu di sini level. Seandainya level saya buat 3. Enter. Untuk melihat level kita perlu mengorbitnya di sini. Nah, ini adalah level. Namun ketika kita drafting di 2 dimensi, kita biarkan saja level ini menjadi 1. Untuk mengakhiri komen array, kita tekan Enter pada keyboard.
Lalu selanjutnya array path. Saya aktifkan komennya AR, enter, saya pilih objeknya, enter, lalu saya pilih pilihan PA untuk memilih path, enter, lalu saya pilih alur yang akan menjadi alur dari array yang akan kita pakai. Saya contohkan, saya pilih garis ini. Nah, di sini jika Anda hendak membuat bentuk seperti rantai, Anda perlu melakukan join pada garis-garis ini, sehingga array path tidak hanya terjadi di satu garis ini saja. Jadi saya enter untuk keluar, saya undo lagi. Nah, selanjutnya saya akan join dulu semua garis ini, J, enter, saya pilih semua garis ini, enter. Sekarang garis ini sudah terjoin semuanya. Lalu saya lakukan array lagi, AR, enter, saya pilih objeknya, enter, saya pilih path, PA, enter, saya pilih alurnya, yaitu ini. Nah, di sini objek masih berantakan. Agar segi 4 ini berada tepat pada garis path, maka saya aktifkan base point-nya di sini. Base point-nya saya letak di midpoint dari segi 4 ini. Nah, sehingga objek ini sudah berada pada garis. Namun di sini orientasinya juga masih tidak sejajar dengan garis alur. Maka agar sejajar, kita tentukan tangen direction di sini. Saya aktifkan tangen direction-nya. Saya pilih dari middle ini ke middle ini agar direction ini selalu mengikuti dari alur yang kita tentukan tadi. Nah, sehingga sekarang bentuknya lebih teratur seperti ini. Ini untuk mengatur jarak antar objeknya. Saya buat 1 misalnya semakin rapat. Saya buat 3 misalnya. Lalu ini baris. Kita dapat menambah barisnya. Jika Anda ingin baris ini keluar, maka between-nya kita buat -2. Lalu ini level untuk membuat ketinggian, di mana kita dapat melihatnya dengan mengorbitnya. Sekian pembahasan kita tentang array. Jika Anda masih belum paham, Anda dapat mengulanginya dari awal. Selamat mencobanya. Terima kasih.